Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuharkan Rifai dari kelas 12.1 absen 26 akan menjelaskan tentang salah satu materi dari pelajaran matematika tingkat lanjut, yaitu limit. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan konsep limit, baik limit aljabar hingga trigonometri. Lalu yang kedua, menghitung nilai-nilai limit. Dan yang ketiga, mengerjakan soal limit. Yang pertama adalah pengertian limit. Limit itu adalah suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi, bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Jadi kesimpulannya, limit adalah nilai pendekatan yang mendekati suatu nilai tertentu. Macam-macam limit. Yang pertama ada limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar adalah batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Lalu yang kedua ada limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri adalah konsep matematika yang menjelaskan perilaku fungsi trigonometri saat mendekati suatu titik. Yang pertama ada limit fungsi aljabar. Dalam ilmu matematika, konsep limit ini dapat ditulis berupa limit X mendekati A fx sama dengan L. Cara mengerjakan limit yang pertama ada substitusi nilai X. Bisa dilihat contohnya di sini ada soal yang pertama. Ada lim X mendekati 1, 5X min 1. Yang ini kita maksudnya X-nya itu adalah 1. Langsung saja dimasukkan, berarti 5X min 1, yang dimana X-nya kita ganti jadi 1, yang berarti jadi 5 kali 1 min 1, yang dimana hasilnya adalah 4. Dan beberapa contohnya bisa kalian lihat sendiri. Lalu pengerjaan kedua kali ini adalah cara faktorisasi. Cara faktorisasi ini digunakan apabila nilai X tersebut jika disubstitusikan secara langsung, hasil limit tersebut adalah 0/0, yang dimana hal tersebut tidak diperkenankan pada konsep limit. Bisa dilihat contohnya, yaitu limit X mendekati 2, X min 2 per X kuadrat min 4. Bila kita masukkan 2 tersebut ke dalam X, maka hasilnya akan menjadi 0/0. Jadi kita faktorisasi dulu dengan cara yang X kuadrat min 4 tersebut kita faktorkan, hasilnya menjadi X plus 2, X min 2. Langsung saja kita kerjakan. Lim X mendekati 2, X min 2 per X plus 2, X min 2. Ini kan ada nilai yang sama, yaitu X min 2. Kita coret saja, lalu hasilnya menjadi lim X mendekati 2, 1 per X plus 2. Kalau sudah seperti ini, langsung saja substitusikan nilai X, yaitu 2, yang dimana hasilnya menjadi 1/4. Lalu yang ketiga ada cara perkalian sekawan, atau bisa kalian kenal ini dengan rasionalisasi. Cara perkalian sekawan ini bisa bekerja apabila suatu limit tersebut memiliki nilai akar, seperti contoh berikut ini. Lim X mendekati 2, X kuadrat min 3X plus 2 per akar X min 2. Tentunya apabila kita substitusikan nilai X ini, hasilnya akan menjadi tak terdefinisi. Dan hal itu juga tidak diperbolehkan dalam konsep matematika. Lalu langsung saja kita masukkan lim X mendekati 2 menjadi X kuadrat min 3X plus 2 per akar X min 2 dikali akar X min 2 per akar X min 2. Sama dengan lim X mendekati 2, X kuadrat min 3X plus 2 dikali akar X min 2
Lalu yang di bawah, akar bila bertemu dengan akar, apabila mereka dikali, akar tersebut menjadi hilang, sehingga hasilnya menjadi lim X mendekati 2. Perlu diingat juga apabila suatu nilai tersebut bisa difaktorisasi, faktorkan saja, karena bisa memudahkan untuk menghitung. Jadi, ketemulah X min 1 kali X min 2 dikali akar X min 2 per X min 2. Bisa kita lihat di sini ada nilai yang sama, yaitu X min 2. Kita coret saja, sehingga hasilnya menjadi lim X mendekati 2, X min 1 kali X akar X min 2. Kalau sudah seperti ini, langsung saja substitusikan nilai X min 2 itu, yang menjadi hasilnya adalah 0. Lalu yang kedua adalah limit trigonometri. Limit trigonometri itu adalah nilai yang mendekati suatu sudut fungsi trigonometri. Cara hitungnya mirip dengan limit fungsi aljabar. Tapi di sini ada fungsi trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu. Untuk mengerjakan limit trigonometri ini, kalian harus ingat sifat-sifat trigonometri tersebut. Langsung saja kita lihat contohnya. Lim X mendekati pi per 3, 2 tan X min sin X per cos X. Sama dengan kita substitusikan nilai pi per 3, 2 tan pi per 3 min sin pi per 3 per cos pi per 3. Sama dengan 2 kali tan pi per 3. Pi itu nilainya 180 ya. Jadi pi per 3 hasilnya itu 60. Tan 60 itu akar per 3. Lalu sin pi per 3, sin 60 sama dengan setengah 3 per cos 60 adalah setengah. Sama dengan 4. Ini karena yang di atas itu adalah pengurangan pecahan, jadi kita harus menyamakan penyebutnya dahulu. Kita misalkan penyebutnya adalah 2, yang dimana hasilnya menjadi 4 akar 3 min akar 3 per 2 per setengah. Ingat, apabila ada pecahan yang suku keduanya dibagi, maka suku kedua tersebut harus kita ubah menjadi perkalian, dan suku kedua tersebut penyebutnya kita balik menjadi pembilang. Sehingga hasilnya 4 akar 3 min akar 3 per 1. Hasilnya adalah 3 akar 3. Oke, untuk melatih skill kalian, saya ada beberapa soal seperti berikut ini. Semisal kalian masih bingung dengan konsep-konsep limit juga, bisa kalian asah kemampuan kalian dengan mengerjakan soal-soal seperti ini. Dan jika kalian masih bingung dengan pengertian limit yang saya berikan, kalian bisa langsung buka website yang sudah saya sediakan ini. Oke, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam cara saya menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.